Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini, walaupun masih tetap dengan online, tapi sungguh-sungguh bersukacita. Oleh sebab itu anak-anak, ayo bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan Dia Kuasa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan tetap membimbing kami dan memberikan kesempatan buat kami anak-anak sekolah minggu GKI Mertadi Reja untuk mengikuti kebaktian walaupun secara online. Oleh sebab itu Tuhan, acara sekolah minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Bapa, berkati kami satu persatu, agar kami dapat melakukan dan dapat melaksanakan kebaktian ini secara baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati anak-anak kami yang mengikuti kebaktian ini. Berkati juga orang tua anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan orang tua dapat selalu mendampingi anak-anak kami di dalam acara kebaktian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan Allah kuasa melakukan segala perkara. Ayo, dengan penuh semangat. Allah kuasa seisi dunia.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa nanti anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mempunyai Allah yang maha kuasa. Saya mempunyai Allah yang dapat menolong saya. Saya percaya Tuhan selalu menolong saya. Kalau saya minta pertolongan Tuhan, kalau saya mau berdoa kepada Tuhan, saya akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Apalagi pagi ini anak-anak beserta teman-teman di rumah masing-masing sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan berdoa Tuhan melepaskan, ya. Itu judulnya apa tadi? Ya, dengan berdoa Tuhan melepaskan. Begini kira ceritanya. Pada waktu itu Petrus ditangkap oleh Herodes. Dia ditangkap, kenapa? Karena Petrus memberitakan bahwa Yesus itu hidup. Nah, setelah ditangkap, Herodes mau menyerahkan Petrus kepada orang banyak. Tapi sebelum diserahkan orang banyak, Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Dan penjara itu dijaga sangat ketat. Bayangkan, ada 4 regu di dalam penjagaan. Dan masing-masing regu ini ada 4 prajurit. Banyak sekali menjaga satu orang, ada 16 prajurit. Hebat sekali penjagaan. Karena apa? Mereka nggak mau Petrus itu lolos. Nah, pada malam hari itu, menjelang besok diserahkan kepada orang banyak, Petrus di dalam penjara sedang tertidur pulas. Tangan kanan dan tangan kiri Petrus dirantai, dibelenggu dengan prajurit di sebelah kanan kirinya. Tapi malam itu, ruangan tempat Petrus di penjara menjadi terang benderang. Karena apa? Ruangan itu menjadi terang benderang karena di depan Petrus sekarang ada malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu menepuk Petrus sambil berkata, "Bangunlah segera." Petrus kaget. Petrus terbangun. Dan pada saat terbangun, belenggu-belenggu di dalam tangan ini lepas semuanya. Rantai yang membelenggu tangan Petrus lepas, baik yang di kanan maupun yang di kiri. Sementara prajurit yang di kanan dan kirinya masih tertidur pulas. Malaikat Tuhan kemudian berkata pada Petrus, "Petrus, pakailah sepatumu, pakailah ikat pinggangmu. Pakailah ikat pinggangmu dan sepatumu." Begitu Petrus mendengar untuk mengikat pinggangnya dan pakai sepatunya, Petrus bergegas. Dia ambil ikat pinggang dan pinggangnya diikat, kemudian sepatunya dia pakai. Setelah itu malaikat berkata lagi, "Petrus, pakailah jubahmu dan ikutlah aku." Petrus kemudian mengambil jubahnya dan memakainya dan mengikuti malaikat itu kemana dia berjalan. Setelah itu, malaikat Tuhan itu melewati kawal pertama, pintu gerbang dilewati. Kawal kedua dilewati, prajurit tidur semua di situ. Setelah jalan jauh, ternyata ada pintu gerbang besi. Sampai di pintu gerbang besi, pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Kemudian malaikat dan Petrus berjalan melewati pintu gerbang besi. Sampai berjalan jauh dan sampai di ujung jalan, tiba-tiba malaikat Tuhan hilang. Pergi entah kemana. Petrus bingung, loh, kemana ini malaikat Tuhan? Setelah itu tersadarlah. Petrus kira dia itu bermimpi. Ternyata tidak. Ini benar-benar bahwa Tuhan sudah mengutus malaikatnya ke dalam penjara untuk menyelamatkan saya. Saya yang tangannya dibelenggu dibebaskan. Dan di kawal pertama dan kedua lewat begitu saja. Bahkan pintu gerbang
gerbang besi terbuka dengan sendirinya. Ini mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong saya. Dan setelah berpikir beberapa waktu, Petrus kemudian memutuskan, saya mau ke tempatnya Ibu Maria. Dia adalah ibunya Yohanes yang disebut juga Markus. Kemudian pergilah Petrus ke rumah Ibu Yohanes. Tahu nggak anak-anak? Ternyata pada saat Petrus di dalam penjara, dibelenggu dan dijaga dengan sangat ketat, jemaat Tuhan berkumpul dan berdoa untuk membebaskan Petrus. Sehingga pada saat Petrus sampai di rumah Ibu Maria, mereka pun masih bersekutu dan masih berdoa kepada Allah untuk membebaskan Petrus. Petrus mengetuk pintu itu. Karena mereka masih berdoa, dia ketuk dengan semakin keras. Tiba-tiba ada seorang hamba perempuan bernama Rode. Dia keluar. Ternyata apa? Setelah dilihat dari pintu jendela, Petrus ada di luar, dia masuk lagi. Hei teman-teman, saudara-saudara, Petrus ada di luar. Kita berdoa siang dan malam, ternyata sekarang Tuhan bebaskan Petrus. Dia, itu bukan Petrus, benar itu Petrus. Ada yang mengatakan lagi, itu malaikatnya. Tapi di luar Petrus mengetuk semakin keras. Akhirnya orang-orang membukakan pintu, karena tadi Rode belum membukakan pintu. Setelah dibuka, orang-orang pada tercengang karena itu benar-benar Petrus. Semuanya bengong. Tapi Petrus diam. Kemudian mereka diajak masuk dan Petrus menceritakan semua hal yang terjadi, bagaimana cara Tuhan menolong Petrus dan menurunkan malaikatnya masuk di dalam penjara dan membebaskan Petrus dan keluar dari kawal pertama, kawal kedua, bahkan pintu gerbang besi, bahkan sampai di rumah Ibu Maria. Setelah itu mereka bersepakat bahwa mereka harus menyampaikan berita ini kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Maka saat itu Petrus dan beberapa murid yang lain pergi untuk memberitakan bahwa Allah sanggup membebaskan kita dari belenggu apapun. Dan mereka semakin giat berdoa kepada Allah karena Allah luar biasa. Di sisi lain, besok paginya Herodes bingung. Kenapa Petrus hilang? Semuanya disuruh mencari. Setelah dicari kemana-mana tidak dapat, seluruh prajurit yang berjaga dipanggil. Kemudian mereka ditanyain satu-satu dan akhirnya mereka dimusnahkan. Setelah itu Herodes pergi dari Yudea pergi ke Kaisarea dan sampai lama dia tinggal di sana. Anak-anak, untuk itu jangan lupa kita selalu berdoa pada Tuhan, karena ternyata Allah kita Maha Kuasa. Dengan berdoa Tuhan membebaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sekarang saya boleh mendengar bahwa Petrus yang dipenjarakan dengan dijaga ketat, ternyata Tuhan mampu membebaskan. Karena itu Tuhan, saya juga ingin seperti jemaat-jemaat di sana, selalu dekat dengan Tuhan, selalu minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, sekarang mari kita buka ayat hafalan kita. Ya, kita ambil dari Yakobus 5 ayat 16b ya. Yakobus 5 ayat 16b. Kita buka ya, perjanjian baru ya, ternyata Yakobus 5 ayat 16b itu perjanjian baru. Kita baca sama-sama ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Kita ulang ya. Yakobus 5 ayat 16b ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hafal ya. Sekarang kita tutup Alkitabnya ya. Kita akan sama-sama. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan
akan sangat besar kuasanya ya, sangat besar. Kita ulangi ya, ternyata sangat besar kuasanya ya. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Anak-anak ingat tadi ayat hafalannya? Ya, bahwa doa orang benar bila didoakan dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Nah, supaya anak-anak tetap ingat ayat hafalan ini, kita akan menyanyikan dengan sebuah lagu. Yang belum bisa, yuk kita belajar bersama ya. Sampai jumpa anak-anak minggu depan, dan jangan lupa anak-anak rajin belajar dan rajin berdoa. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.